Dan apakah benar kalau BPOM, Badan POM juga mengizinkan atau mengajak dokter detektif untuk membuat asosiasi skincare? Nanti Doktif disarankan oleh Badan POM untuk membuat perkumpulan asosiasi. Yuk kita buat asosiasi yuk guys. Jadi untuk para owner skincare, jadi kita nanti bakalan punya asosiasi yang berintegrasi dengan Badan POM. Benarkah BPOM memberikan amanah kepada dokter detektif untuk membuat suatu asosiasi skincare yang berfungsi untuk mengawasi peredaran skincare yang ada di pasaran? Sebagai pengawas yang terintegrasi dengan BPOM untuk turun ke lapangan mereview produk berbahaya, saya tidak ada keinginan kami untuk memberikan legitimasi ini kepada influencer seperti pertanyaan yang pertama tadi kan, bahwa kita mau serahkan, buatkan asosiasi, terus asosiasi ini mau diberikan ke influencer untuk dia punya haknya Badan POM. Tidak ada itu. nggak pernah ini Pak ya? Tidak ada. Ya. Itu kan mereka kan suka menggoreng, suka macam-macam ya. Namanya influencer, memang kerjaannya begitu. Sesuai dengan undang-undang yang ada. Satu-satunya lembaga yang bisa memberi kata-kata approval itu cuma Badan POM. Kenapa oknum yang mengatasnamakan sebagai dokter detektif ini sebegitu beraninya melakukan pembohongan masyarakat dengan mengaku mendapatkan amanah dari BPOM untuk membuat suatu asosiasi skincare? Padahal itu sama sekali tidak benar. Kita semua mendengar ya, Kepala BPOM pada pertemuannya dengan para influencer mengatakan influencer tidak boleh mereview suatu produk karena akan menimbulkan konflik of interest dan berpotensi menimbulkan keributan antar owner. Apakah tidak bosan ribut dengan para owner skincare? Dan berapa banyak lagi pembohongan dan pembodohan publik yang dilakukan setelah mengatakan skincare overclaim dan mengatakan produk Dr. Gregory itu niacinamide-nya hanya 0,0062, padahal niacinamide-nya sekitar 19 sampai 2%. Sekarang kebohongan apa lagi yang dilakukan? Jadi Doktif tetap akan mereview produk-produk. Oke. Kenapa oknum ini begitu kekehnya memaksakan suatu review skincare padahal jelas BPOM melarang? Apakah benar yang dikatakan oleh anggota DPR RI yang lebih terkenal sebagai presenter yaitu Mas Uya Kuya seperti ini? Yang saya dengar juga sekarang untuk influencer yang menerima endorsement dari perusahaan skincare itu per SKU Pak. Ya, per SKU itu adalah stock keeping unit per item itu. Untuk mengendorse satu produk itu mereka bisa mendapatkan 100 sampai 150 juta. Nah artinya kalau udah menerima endorsement kan udah pasti nggak objektif lagi Pak. Sama. Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 9 DPR RI bersama Kepala BPOM, di situ anggota DPR RI sekaligus presenter Bang Uya Kuya menyampaikan bahwa ada informasi ketika mereka mendapatkan endorse suatu produk, mereka akan mendapatkan upah sebesar 100 sampai 150 juta agar produknya tersebut di-approve. Sehingga dengan demikian, uji laboratorium yang digunakan sebagai dasar mereview skincare menjadi tidak objektif karena ternyata ada mahar yang harus dibayar untuk mendapatkan suatu kata approve. Review-review tetap dilakukan oleh mereka karena alasannya mereka mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sekarang kita baru bisa mengerti kenapa mereka begitu kekeh dan begitu ngeyel untuk melakukan skincare review dengan alasan ini hak konsumen dilindungi oleh Undang-Undang Konsumen. Padahal itu adalah suatu kebohongan karena sebenarnya adalah kantong mereka yang sedang mereka perjuangkan. Untuk nilai endorsement sekitar 100 hingga 150 juta. Bahkan, uji laboratorium suatu skincare telah dijadikan alat untuk mengintimidasi dan melakukan hujatan seolah-olah owner skincare ini adalah penjahat dan mafia skincare dan memprovokasi masyarakat untuk beramai-ramai melakukan hujatan terhadap owner skincare. Padahal di balik itu semua
ada neko-neko yang mungkin kita tidak tahu, seperti laporan yang disampaikan kepada anggota dewan kita dan juga isu-isu pemerasan yang kita dengar bahkan lagi viral akhir-akhir ini. Siapa saja yang menjadi oknumnya, kita ikutin saja drama-drama selanjutnya. Pasti akan ada yang playing victim. Demikian analisa saya. Apapun yang menjadi pemikiran Anda, boleh komen, like, dan share info ini supaya menjadi pencerahan bagi banyak orang. Harapan kita tentunya BPOM melakukan tindakan yang tegas, menyertakan aparat untuk melakukan tindakan untuk setiap pelanggaran. Dan harapan kita semua adalah tentunya huru hara skincare ini segera berakhir. Terima kasih, salam dari saya, Dr. Janet.